Stop tanam pupuk saat hujan. Cara alami, jaga kebun tetap sehat, simak sampai akhir ya. Kalau hujan kayak gini, aku biasanya kurangin pupuk. Penggantinya ya air beras gini atau kulit telur aja. Nutrisinya ringan, gak bikin kaget akar, tapi cukup buat ngasih energi buat tanaman. Kalau hujan terus, jangan malah nambah pupuk ya, karena yang terjadi bukan tambah subur, tapi akan malah kaget dan rawan busuk. Di kebun miniku banyak tanaman yang lagi terserang hama, jadi daunnya banyak berenda seperti ini ya. Ada tanaman oyong, melon, dan sejenis walu-waluhan itu kesukaannya hama pemakan daun. Bahkan banyak yang rusak kayak gini, apalagi saat musim hujan seperti bulan ini. Ini daunnya sampai bener-bener habis teman-teman. Aku punya rahasia pestisida nabati ala aku. Pestisida nabati ini bikinnya gampang banget, tapi efeknya jangan diremehin. Cukup siapkan 5 siung bawang putih dan aku mau ambil 2 lembar daun pepaya. Ini daun pepayanya sampai gundul teman-teman, aku ambilin terus. Karena kan daun pepaya itu bagus banget untuk pakan ayam juga ya. Bawang putihnya itu tinggal kita hancurin aja. Aku pakai parutan yang kayak gini. Biar aromanya itu keluar ya. Jangan dihalusin, nanti malah nyumbat di semprotan. Lanjut ini diremes-remes aja sampai keluar deh warnanya berubah jadi hijau. Jadi ini diremas biar getah alaminya keluar. Setelah hijau seperti ini nanti akan aku tambahkan setengah sendok sabun cuci piring. Kalau di tempat kalian tidak mendapatkan daun pepaya, penggantinya itu bisa pakai cabai rawit 5 buah, itu lebih galak loh ke hama. Atau serai, pakainya 2 batang serai, dan bisa juga diganti dengan kunyit bubuk setengah sendok. Itu semua untuk takaran 1 liter air ya. Setelah racikannya selesai, itu diamkan selama 6-12 jam sebelum digunakan ya, supaya zat aktif alami itu keluar sempurna. Waktu bawang putih, cabai, serai, atau kunyit kena air dan dibiarkan beberapa jam, senyawa seperti alisin dari bawang putih, capsaicin itu dari cabai, dan minyak atsiri dari serai itu pelan-pelan larut ke air. Kalau langsung dipakai tanpa didiamkan, efeknya masih lemah. Ibarat kopi diseduh tapi langsung diminum gitu, rasa kafeinnya itu belum keluar. Kebetulan aku punya pestisida nabati yang sudah didiamkan selama 6 jam, jadi mau langsung aku gunakan saja. Oke, sambil semprot tanaman aku mau sambil cerita kenapa kalau lagi musim hujan gini kita kurang-kurangin pupuk, termasuk pupuk organik ya. Ya walaupun organik kelihatannya itu aman, kalau hujan terus dan tanah masih basah itu pupuk tetap bisa ngendap, bikin media terlalu lembab dan memicu jamur atau akar busuk. Apalagi kalau pupuk non organik ya, kayak NPK atau yang kandungan nitrogennya itu tinggi. Kalau diberikan berlebih, tanaman itu tumbuh lebih cepat, daunnya jadi sangat hijau, empuk dan berair. Kondisi seperti ini jadi makanan favorit hama seperti kutu daun, trips, ulat, dan wereng. Kalaupun mau pakai pupuk NPK, gunakan NPK Yaramila. Bukan endorse tapi terbukti kandungannya lebih stabil, lebih imbang. Beda dengan NPK merek lain, ini juga sudah dibuktikan di kebunku ya. Kalau memang memakai pupuk NPK, kalian imbangkan dengan pestisida juga. Jadi pestisida itu lebih sering dibandingkan sama tanaman organik. Kalau kamu lagi tanam timun, oyong, melon, atau tanaman walu-waluhan, apalagi di musim hujan, jangan lupa juga soal polinasi dan pestisida nabati, karena tanpa polinasi dan pestisida nabati, buah bisa kuning, rontok, walaupun tanaman kelihatan sehat. Untuk racikan pestisida nabatinya, nanti aku cantumkan di deskripsi ya.
Ini kalau timun kamu sering berbuah tapi ujungnya kuning lalu rontok ya seperti timunku, ada beberapa timun yang tiba-tiba menguning dan rontok. Ini karena gagal polinasi ya. Jadi gagal dikawinkan. Ini aku mau polinasi timun karena ada yang kuning gagal polinasi, jadi mau aku kawinkan aja bunga jantan dan bunga betina timun. Jadi timun itu kalau nggak dipolinasi dia bakal rontok dan kuning gitu teman-teman. Yang ini contoh bunga jantan, dia tidak ada bakal buahnya ya. Kalau bunga betina itu kelihatan dia ada bakal buahnya seperti ini. Dan di sebelah sini ada kale ungu juga. Ini susah banget untuk tanamnya teman-teman. Aku cuman berhasil tanam 3 batang aja. Tapi di musim hujan seperti ini kale ungu justru lebih survive teman-teman daripada kale curly biasa. Kale curly biasa aku tuh banyak yang busuk dan mati. Tapi kale ungu ini malah bertahan. Dan ini terong yang usianya udah sekitar 8 bulan, udah tinggi menjulang ya. Walaupun polybagnya kecil tapi dia tetap berbuah, nggak berhenti-berhenti teman-teman. Udah disanten berkali-kali. Di bulan Januari ini sampai akhir Januari masih hujan terus ya. Banyak tanaman aku yang busuk, misalnya bunga kol ini sampai batangnya busuk ya teman-teman. Kalau bulan Februari nanti udah mulai pancaroba, jadi peralihan hujannya itu nggak terlalu sering. Nah ini timun-timun yang udah berhasil dipolinasi, dia jadi seperti ini ya. Buahnya itu lurus, bagus, bentuknya sempurna. Kalau nggak berhasil dipolinasi ya biasanya bengkok dan rontok. Ada kangkung juga yang baru aku semai beberapa hari yang lalu dan survive banget kalau kena hujan. Ini mejem aja bisa tumbuh ya teman-teman. Lanjut aku mau bersihin kandang ayam sekaligus mau semprot pakai desinfektan ya, karena ini musimnya nggak jelas. Jadi untuk mengurangi supaya ayam itu tidak gampang sakit, jadi aku semprotkan aja desinfektan ya. Untuk mengurangi bakteri-bakteri juga, ini tinggal semprot-semprot aja. Desinfektan ini juga walaupun dia terkena ayam juga aman ya teman-teman. Kalau musim hujan itu ayam itu lebih cepat sakit ya. Apalagi kandangku. Untuk kandangku ini aku taruh di pojokan kebun teman-teman, dan nggak terlalu kena sinar matahari. Jadi memang tempatnya itu lumayan agak lembab. Ini aku juga semprot-semprot di kandang kampung ya. Kandang kampung lagi, kandang ayam kampung maksudnya. Ini aku beli waktu itu harganya 10 ribuan untuk bibit-bibitnya, dan udah lumayan besar-besar, udah sekitar berapa mingguan gitu nih ayam ini ya. Untuk usianya sekitar 3 mingguan dan udah lumayan besar-besar. Dan ada campuran ayam Arab juga ternyata teman-teman. Ternyata ada nyelip ayam Arab satu yang jenggernya warna merah teman-teman. Aku nggak tahu deh, mungkin ini ayam Arab apa ayam KUB ya? Ayam Elba ya? Kurang tahu juga, nanti kalau udah besar baru ketahuan. Kalau sekarang kan warnanya masih sama-sama aja ya. Aku beli di toko grosir ayam gitu, per box-boxan, tapi dia juga jual ecer ya. Aku beli aja sekitar 30, mati 2 dan satunya nggak tahu hilang teman-teman. Nah ini yang aku curigai sebagai ayam Arab, karena jenggernya itu merah sendiri, beda dengan teman-temannya. Tapi yang tahu boleh komen ya. Oke, sekian dulu video dari aku. Kalau menurut kamu video ini bermanfaat, klik like, subscribe, dan share ke teman kebun kamu supaya makin banyak yang gak salah rawat tanaman saat musim hujan. Dan kalau kamu lagi cari bibit sayur yang sehat dan siap tanam, linknya aku taruh di deskripsi ya. Kita tanam pelan-pelan, rawat dengan sabar, dan panen bareng nantinya. Selamat tahun baru 2026, semoga tahun ini menjadi lebih baik. Semangat gardening, bye-bye.